Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama lengkap saya Yasinta Melinia Suwanto dengan NPM 24103593. Saya dari kelas 2024M, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan simulasi mengajar dengan materi jenis-jenis energi untuk peserta didik kelas 4 SD. Sebelum memulai pembelajaran, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan simulasi mengajar ini. Saya berharap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan gambaran mengenai kemampuan saya dan merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran. Apabila selama simulasi mengajar saya ini ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Bagaimana dong? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Ya, Ibu mau tanya, adik-adik sudah doa Kak? Sudah, Ibu. Ya, sebelum kita melanjutkan kita punya materi pagi ini, Ibu mau absen dulu ya. Sudah, Ibu. Ada yang tidak hadir, Pak? Ada semua. Ya, karena adik-adik sudah hadir semua, Ibu langsung saja ke materi saja. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita pagi hari ini, Ibu mau tanya, kira-kira dari adik-adik itu ada yang tahu salah satunya yang kamu ketahui tentang energi apa sih? Saya ya ada energi panas. Ya, ada lagi energi listrik Ibu. Ada energi cahaya Ibu. Ya, terima kasih. Tangan dulu. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada pengertian energi, ada sumber energi yang sudah terbarukan dan jenis. Baik, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang energi. Baik, sebelum kita melanjutkan, pengertian energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dalam kehidupan sehari-hari. Energi sangat penting karena hampir dalam kehidupan sehari-hari semua aktivitas manusia itu sangat membutuhkan energi. Contohnya itu, manusia membutuhkan energi dari makanan untuk bergerak dan aktivitas. Seperti contoh yang pertama itu, ya jelas manusia itu membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Karena manusia kalau tidak makan atau belum ada energi, yang jelasnya tidak bisa beraktivitas atau melakukan segala sesuatu. Ya. Contoh yang kedua itu kendaraan membutuhkan bahan bakar agar dapat berjalan. Dari contoh yang kedua ini, kendaraan membutuhkan bahan bakar untuk berjalan. Yang jelas, kalau misalkan motor kalau tidak mengisi bensinnya itu, yang jelas motor tidak dapat bisa berjalan. Begitu juga ada ini mobil, kalau tidak isi solar berarti dia tidak bisa berjalan. Contoh yang ketiga itu peralatan listrik. Peralatan listrik ini membutuhkan energi listrik untuk berfungsi. Seperti yang sudah kita kasih tahu tadi, HP kalau kita tidak charge berarti dia tidak akan berfungsi atau tidak bisa digunakan. Ada banyak peralatan listrik itu menggunakan energi listrik. Dari PLN ada yang menggunakan cahaya matahari. Berikut ini yang kedua ini ada sumber energi. Sumber energi ini adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi
kita juga sangat membutuhkan tersebut karena mereka ini adalah sumber-sumber energi bagi kehidupan kita manusia, baik tumbuhan ataupun tumbuhan lainnya. Baik, nah berikut ini ada sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan ini adalah, ada yang tahu dari adik-adik? Kira-kira apa itu yang masuk sumber energi yang tidak terbarukan? Ya, sumber energi yang terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Ya, betul sekali yang disebutkan oleh Kakak Dewi tadi. Yaitu akan memberi contoh. Dari maksud yang sumber yang jumlahnya terbatas dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya itu ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi ini terbentuk selama jutaan tahun, sehingga tidak dapat diperbarui dengan cepat. Itu yang dimaksud dengan sumber energi tidak terbarukan. Ya baik adik-adik, diperlu ketahui ada 4 contoh dari energi panas itu. Yang pertama itu contohnya itu energi panas itu matahari memanaskan bumi, itu kegunaannya. Yang kedua itu api. Nah, kegunaan dari api ini, api yang dari kompor digunakan untuk memasak. Yang ketiga, yang keempat, setrika. Gunaan dari setrika ini untuk merapikan tata air. Baik, yang berikut itu perpindahan panas dapat terjadi melalui konduksi atau disebut perpindahan panas melalui benda panas. Yang kedua itu konveksi. Konveksi ini perpindahan panas melalui aliran zat cair atau gas. Yang ketiga radiasi. Radiasi ini perpindahan panas melalui aliran zat cair atau gas. Ketiga itu radiasi. Radiasi ini perpindahan panas tanpa perantara. Misalkan yaitu contoh dari radiasi itu. Sedangkan kita itu memiliki mata yang tidak tahan berlangsung dari sinar matahari, kita bisa menggunakan kacamata yang dari radiasi. Jadi ibu minta berdiri semua. Satu orang maju ke depan, ibu minta satu orang memimpin kita dalam ice breaking supaya kita semangat. Ya ibu yang 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati putar badan. Kalau kau suka hati putar badan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati putar badan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih buat adik Janet. Ya ibu. Baik adik-adik, kira-kira di sini itu ada yang tahu jenis-jenis energi bumi? Sebut salah satunya. Saya ibu. Ya apa? Suara manusia satu bicara. Yang lain? Ini kan cara bumi ya. Ada yang lain? Burung yang dipukul ibu. Baik, terima kasih. Jadi ibu meluruskannya. Energi bumi ini adalah energi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Getaran tersebut merambat melalui udara atau zat lainnya hingga sampai ke telinga kita. Contohnya itu energi bumi. Yang pertama itu suara manusia saat berbicara. Yang kedua, bunyi gitar yang dipetik. Yang ketiga, drum yang dipukul. Yang keempat itu ada klakson kendaraan. Energi bumi ini dapat merambat melalui udara, air, benda padat. Namun bunyi ini tidak dapat merambat di ruang hampa. Nah, yang berikut itu ada energi gerak. Ada yang tahu dari energi gerak itu apa? Ada yang sedang mengalir bola yang mengintip. Ya baik, terima kasih. Ya, seperti yang tadi disebut tadi itu benar. Nah, berikut
kelompok ya. Kalau ada kesulitan tanya ke ibu. Harus berdiskusi ya. Ya, dari rekan yang sudah kerja tadi tugasnya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, dari kelompoknya ini maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami Ibu. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kan hanya kerja doang saja Ibu. Ya, terima kasih. Ada energi air. Fungsinya itu untuk memanfaatkan tenaga manusia. Kalau tidak ada air, seperti kita tidak bisa melihat air. Lalu yang kedua ada energi matahari. Fungsinya itu untuk memanfaatkan bumi. Ya, itu saja Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk lagi dulu. Ya, itu saja. Atau adik-adik itu ada yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini? Angkat tangan. Ya, ada itu. Ya, ada itu. Baik, itu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, kesimpulan dari materi kita itu adalah dari jenis energi itu. Bagi manusia ataupun kehidupan di lingkungan sekitar kita, baik itu makhluk hidup ataupun hewan dan tumbuhan lainnya. Kita sangat membutuhkan adanya energi bagi kehidupan kita supaya kita dapat beraktivitas dengan baik. Baik, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini.